Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Bilqis Fadila Wahid. Saya dari Prodi Sains Data, kelompok TensorFlow. Nama panggilan saya PY, NPM saya 250830127. Sebelumnya saya mau melihatkan untuk atribut saya sendiri. Di sini saya sudah memakai tali, name tag, pin, batik, dan rok hitam serta kerudung hitam. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan tentang materi yang dijelaskan pada Elfmenda Day 1 kemarin. Nah, dari hasil wawancara saya dengan teman-teman, saya bisa menyimpulkan yaitu materi yang ada di Elfmenda kemarin itu ada 3 poin utama, yaitu tentang problem solving, matrik prioritas, dan komunikasi networking. Kemudian ada tambahan membahas mengenai debat dan emotional intelligence yang memengaruhi keproduktivitasan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yang dipaparkan pada saat Elfmenda Day 1 kemarin, yaitu mengenai problem solving. Sebelum kita menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya terkait wawancara, saya mau menjelaskan dahulu apa itu problem solving. Problem solving sendiri adalah proses mengidentifikasi, menganalisis sesuatu. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menemukan keputusan dengan tepat, dengan efektif. Nah, tadi saya sempat menanyakan tentang mengapa kita harus paham akar masalah, bahwasanya akar masalah itu penting dalam problem solving, dan itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang kesimpulannya adalah karena apabila kita tidak memahami akar masalah, solusi hanya bersifat sementara. Jadi kayak kita nggak tahu akar masalahnya, sehingga kita tuh cuman menganggap solusi itu hanya sementara aja gitu, kayak hanya lewat sementara gitu. Terus untuk materi yang kedua itu ada matriks prioritas. Di situ matriks prioritas menurut pemahaman saya dari wawancara tadi dan sedikit saya pelajari, matriks prioritas tuh kayak dijelaskan pada Elfmenda kemarin itu berupa gambar atau tabel, yaitu ada yang pada tabel yang sudah ditulis teman saya, yang sudah saya sedikit pelajari, yaitu isinya berupa ada masalah yang diidentifikasikan dengan urgent, dan ada masalah juga yang diidentifikasikan dengan not urgent begitu. Nah, tadi saya sempat menanyakan kenapa saya sempat menanyakan salah satu yang dibahas pada materi matriks prioritas sendiri, yaitu ada fishbone analysis. Terus saya tanya kenapa fishbone analysis itu penting sebelum membuat matriks prioritas. Nah, itu karena kita bisa mengidentifikasikan secara langsung gitu akar masalah gitu. Terus selanjutnya untuk materi komunikasi dan networking, itu menurut teman saya itu sangat bisa membangun kepercayaan. Gunanya apa? Kita bisa memiliki banyak koneksi gitu, koneksi yang baik terutama. Kemudian untuk emotional intelligence atau productivity stress dan time management, itu berbicara tentang manajemen sendiri, itu kan artinya mengatur ya, time management, jadi mengatur waktu. Nah, itu juga sangat perlu, apalagi untuk mahasiswa baru gitu. Terus selanjutnya itu ada pemaparan materi debat. Nah, yang saya ambil itu salah satunya adalah penghapusan subsidi BBM dalam konteks perbankan dan ekonomi Indonesia gitu. Halo, coba perkenalkan nama kamu dulu dong.
Perkenalkan, nama aku Fitriani Shanifela, aku dari Prodi Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Jadi aku mau tanya tentang materi Elfmenda Day 1 kemarin, karena emang aku kebetulan ada halangan sehingga aku nggak masuk gitu. Nah, aku mau tanya mengenai materi matriks prioritas. Nah, di situ kan kalian dijelasin tuh materi matriksnya kayak gimana. Aku mau nanyain kenapa sih fishbone analisis itu penting sebelum membuat matriks prioritas. Jadi, fishbone analisis itu dapat membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah secara sistematis. Nah, kan untuk kepala ikan itu sebagai masalah apa, kemudian untuk tulang-tulang ikan itu untuk dikategorikan apa aja masalahnya, dan untuk yang terakhir itu ada untuk yang terakhir itu untuk menjabarkan untuk yang terakhir itu untuk menjabarkan penyebab kategori dari masalah itu. Oke. Sekarang, terima kasih. Sekarang aku mau nanyain pertanyaan kedua, yaitu apa sih resiko kalau kita nggak menggunakan matriks prioritas? Nah, kalau kita nggak memanfaatkan matriks prioritas, nanti harusnya itu kan kalau pakai matriks prioritas itu jadi tertata ya, apa aja masalah yang harus diselesaikan. Nah, kalau nggak pakai, nanti itu kita bisa buang-buang waktu. Jadi harusnya kita tahu nih ngerjain ini di waktu ini. Nah, tapi karena kita nggak menerapkan itu, jadi kita yang ngerjainnya tuh nggak tahu waktunya. Ini bisa aja waktu ini harusnya bisa dipakai untuk ngerjain, tapi malah kamu manfaatin untuk yang lain gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih ya, Vela. Ya. Halo Elvira. Hai. Boleh ya aku tanya-tanya tentang materi kemarin Elfmenda Dewan? Boleh. Sebelumnya perkenalin diri dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Danila Mamuti. Nama panggilan saya Roblox. Saya dari kelompok sastrawi dengan NPM 25083010127. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kenapa sih dari sebagian orang itu mendukung adanya subsidi BBM? Ya, karena subsidi BBM sendiri itu kan membebani APBN, dan dana itu harusnya bisa dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur yang lainnya. Oke, kalau kan tadi tentang pro ya, sekarang aku tanya POV sebagai orang-orang yang menolak adanya subsidi BBM itu. Menurut kamu kenapa? Kalau di sudut pandang orang-orang yang menolak penghapusan itu karena kenaikan harga BBM juga bisa memicu inflasi dan bisa memperberat beban masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, makasih ya sudah mau ditanya-tanyain. Iya, sama-sama. Halo Sarah. Halo. Aku mau nanyain kamu tentang wawancara yang kemarin ya, boleh? Boleh. Sebelumnya kenalin diri dong. Halo, nama aku Sarah, aku dari kelompok TensorFlow. Ya, NPM? NPM aku 2508301093. Oke, untuk pertanyaan pertama, aku mau nanya nih, kenapa sih, kan kemarin tuh bahas tentang komunikasi dan networking juga tuh. Nah, aku mau tanya, kenapa sih, mengapa komunikasi efektif menjadi dasar networking yang kuat? Karena komunikasi sendiri itu jelas bisa membangun relasi ya, terus bisa jadi fondasi kita untuk percaya diri juga, dan bisa buat relasi jangka panjang. Kayak ntar kita lulus juga pasti butuh relasi dan segala macam buat komunikasi dan networking itu. Oke, terus kalau menurut kamu apa sih manfaat utama untuk memiliki jaringan yang profesional luas? Kalau buat manfaatnya sendiri bisa buat akses informasi ya, terus habis itu buat peluang karir kedepannya gimana, dan kolaborasi strategis meningkat signifikan gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Sama. Halo Iqbal, jadi aku mau wawancarai kamu tentang materi yang dijelaskan waktu Elfmenda Dewan kemarin. Sebelumnya boleh kamu kenalin dulu nggak diri kamu? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hafiz dengan NPM 25083011047 dari kelompok NAMPI, Sains Data. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Menurut kamu,
bagaimana emotional intelligence sangat mempengaruhi produktivitas. Menurutku itu sangat mempengaruhi produktivitas karena kita belajar cara mengelola emosi. Karena emosi kita teratur, kita juga bisa lebih gampang untuk bekerja timnya dan ya lebih gampang. Kalau menurut kamu juga, mengapa manajemen waktu itu sangat penting dalam mengurangi stres? Sangat penting karena saat kita bisa memanajemen waktu, kita bisa mengurangi atau membuat jadwal yang terstruktur dan bisa memilih mana jadwal yang deadline-nya udah dekat, deadline-nya yang masih jauh, gitu sih. Berarti penting banget ya? Penting banget. Penting banget. Oke. Kamu sendiri udah paham berapa persen tentang materi yang kemarin? Kalau ditanya paham, 85-90 lah ya. Oke, yaudah. Terima kasih. Halo Alda. Halo. Maaf banget ya, aku mau nanya-nanyain kamu. Aku mau ganggu waktu kamu sebentar. Aku mau nanyain tentang materi kemarin, tepatnya Elfmenda Dewan kemarin. Sebelumnya boleh kamu kenalin dulu diri kamu? Halo semuanya, nama aku Alda Nurhaliza Putri, nama panggilan aku Bara Suara dari kelompok 11 Altair. Oke. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu, mengapa pemahaman akar masalah penting dalam problem solving? Karena kalau kita tidak memahami akar masalahnya, nanti solusi yang kita dapatkan itu hanya sementara. Jadi inti akar masalahnya nanti tidak akan terselesaikan. Oh gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua, yaitu apa kunci utama dalam menghasilkan solusi kreatif? Menurut aku itu berpikir kritis, lalu menganalisis secara menyeluruh, sama terbuka terhadap perspektif baru. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Demikian materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya dan sedikit tambahan yang sudah saya tahu. Saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.